Alas Larang adalah sebuah nama yang diberikan untuk sebuah tempat yang berupa alun-alun yang sangat luas, yang luasnya melebihi lapangan Bubat. Terletak tidak jauh dari Pedikan Bondowoso. Tanah lapang itu semula hanya dibangun oleh Keta. Namun akhir-akhir ini juga dibantu diperluas oleh Adipati Sadeng. Di tempat yang bernama Alas Larang itulah penggalangan kekuatan melalui latihan perang kini tengah berlangsung. Apa yang disampaikan Gajah Mada itu tidak ubahnya rentetan petir yang menggeligar susul menyusul. Semua tamu di Pasewan terkejut dan menempatkan para utusan dari Keta dan Sadeng sebagai pusat perhatian. Pun dengan apa yang disampaikan oleh Gajah Mada telah membuat pucat pasi para utusan dari Keta dan Sadeng. Patih Sadeng lupa bagaimana kini caranya untuk membuka mulut. Sebaliknya, Patih Keta rupanya masih menyimpan secuil nyali. Walau ia merasa di kandang macan, setidaknya Panji Hyang Rokasiwi meyakini sebuah hal, dalam bertarung haruslah berjuang sampai tetes diri dalam penghabisan. Jika masih ada celah, mengapa celah itu tidak ia gunakan? Apa yang Ki Patih Gajah Mada sampaikan itu tidak benar. Panji Hyang Rokasiwi kini menjawab dengan setengah berteriak. Sontak Gajah Mada kini mulai mencuatkan alisnya. Gajah Mada senang karena Panji Hyang Rokasiwi memberi sebuah perlawanan. Tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi, tidak ada sebuah tempat yang berupa alun-alun yang dibangun di tengah hutan di wilayah tanah Pedikan Bondowoso yang kemudian digunakan untuk berlatih perang. Tekan Patih Gajah Mada. Tidak, Ki Patih. Bagus. Patih Sadeng, jadi tidak benar Sadeng sedang menghimpun kekuatan dengan menggelar latihan gabungan dengan Keta di sebuah lapangan yang dibangun untuk keperluan itu, yang kemudian diberi nama Alas Larang? Berpikirlah kau sebelum menjawab. Patih Gunadarma Danaraja kemudian melirik ke arah sejawatnya dari Keta sebelum ia menjawab. Yang dilirik rupanya sedang menundukkan kepala untuk mententeramkan dirinya. Tidak ada kegiatan semacam itu, Ki Patih. Kalaupun Sadeng menggelar latihan perang, tentulah itu dilakukan dalam rangka memperkuat pertahanan Mojopahit, karena Sadeng adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Mojopahit. Atau jika apa yang Ki Patih ceritakan itu benar adanya, aku sungguh tidak tahu. Bisa saja hal itu diselenggarakan berdasarkan perintah dari Adipati Sadeng dan Keta, yang diselenggarakan secara diam-diam. Apapun yang dilakukan di tempat itu semata-mata untuk memperkukuh kekuatan pertahanan Mojopahit. Gajah Mada memandang tamu dari Sadeng itu dengan mata yang tajam dan tidak berkedip, yang kemudian menyebabkan Patih Sadeng itu salah tingkah. Kau seorang patih, Ki Gunadarma. Demikian kau juga Panji Hyang Rokasiwi. Kau adalah juga seorang patih. Apakah mungkin Adipatimu memberi perintah dan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang demikian besar di Alas Larang itu tanpa sepengetahuan kalian? Patih Gunadarma Danaraja kini bingung. Bisa jadi Gajah Mada kini bertambah jengkel. Baiklah, aku bertanya dan tolong dijawab dengan lebih tegas. Kegiatan latihan perang yang dilakukan di Alas Larang itu ada atau tidak? Alas Larang itu sendiri ada atau tidak? Dan tujuannya untuk apa? Patih Gunadarma Danaraja kini semakin percaya diri.
Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan itu, Ki Pate? Kalau semua yang kesebut itu tidak pernah ada. Baiklah, Ki Pate, jawab Gajah Mada dengan amat tegas. Gajah Mada kemudian bertepuk tangan sebagai sebuah isyarat yang diberikan kepada Bayangkara, Lembu Pulung, dan Macan Lewong untuk muncul dari balik pintu dan bergegas mendekati Gajah Mada dengan masing-masing menuntun orang yang entah siapa dan bagaimana wujudnya. Tentu tidak nampak wajahnya karena ditutup dengan secari kain. Dua orang itu kemudian diperintah untuk duduk menghadap ke arah Balai Witono dan dengan sendirinya membelakangi para tamu, bahkan membelakangi lurus para utusan dari Keta dan Sadeng. Gajah Mada yang memperoleh izin untuk kemudian berdiri, ia mendekat ke tempat duduk kedua Prabu Putri yang masing-masing didampingi oleh para suaminya. Ucapan yang dilontarkan Gajah Mada kini menggelegar penuh tenaga dan amat berwibawa. Tuanku Prabu Putri Sri Kitarya dan Raja Putri Tiawiyat, di hadapan tuanku berdua, orang-orang yang menjadi utusan dari Keta itu telah berani berbohong menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Mohon Tuan Putri berdua nantinya mengambil keputusan. Sikap apa yang nantinya akan diambil oleh Mojopahit? Hening kini terjadi di Balai Manguntur berbalikan dengan latihan perang yang demikian gemuruh di alun-alun yang terlahir dari upaya keras dan mati-matian untuk saling bisa mengalahkan lawan. Kau harus mampu membuktikan dulu bahwa Keta dan Sadeng memang berniat melakukan makar, Ki Pate, kata Prabu Putri Sri Kitarya. Gajah Mada menyempurnakan sikap menyembahnya dan kemudian ia berbalik. Kepada Bayangkara, Macan Lewong, dan Lembu Pulung, ia perintahkan agar membuka kain yang digunakan untuk menutupi jati diri orang itu. Semua tamu kini menahan nafasnya, pun tamu-tamu utusan dari Keta dan Sadeng. Pantaslah jika dua orang yang semula diselubungi secari kain itu berjalan agak kesulitan. Rupanya mereka kini tengah terluka parah. Ada beberapa bekas luka melintang di bagian dada. Sementara itu, yang seorang laki lebih mengerikan karena luka melintang di wajah menjadikan wujud orang itu semakin buruk. Bocah-bocah pasti akan ketakutan jika mereka bertemu dengan orang itu karena mereka akan menganggapnya sebagai seorang demit. Para emban yang duduk berbaris di belakang kedua Prabu Putri kini juga terpekik ketakutan. Gajah Mada memperhatikan wajah itu, lalu memperhatikan bagaimana cara Panji Yang Rogasiu memandang, juga memperhatikan bagaimana para anak buahnya ikut memandanginya. Gajah Mada kemudian mengalihkan tatapan matanya kepada Patih Gunadarmadana Raja yang menampakkan raut muka yang bingung. Tamu-tamu penting itu agaknya tidak mengenali orang-orang itu. Entah siapa dua orang yang berada dalam keadaan yang terluka itu. Pertanyaan yang menggantung itu serasa tenggelam begitu dalam. Sebaliknya, di antara para tamu, terutama yang berada di belakang, bahkan ada yang berusaha berdiri untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Semua perhatian kini sedang benar-benar terpusat. Para pejabat dari Kementerian Katrini juga tidak berkedip, terutama Diah Loha dan juga Diah Manu. Di barisan para upapati yang terdiri atas 7 orang dengan pakaian yang sama sewarna, semuanya menyimak dengan penuh perhatian. Pun dengan segenap tanda, bahkan para emban yang muda dan cantik-cantik kini membentuk barisan bersila panjang di belakang Balai Witono. Tidak terkecuali para Prabu Putri berdua, para pejabat Sang Panca Riwilwatikta juga semua kini terkunci mulutnya. "Siapa namamu?" bertanya Gajah Mada kepada 2 orang yang terluka kiriman dari Keta yang dikirim oleh Bradabasu sebagai bukti sekaligus saksi itu. "Namaku Baris Kiswara. Aku dari Sadeng," jawab orang itu dengan wajah yang terluka melintang.
Dan kau? Namaku Kuring Gandrini. Aku berasal dari Keta. Gajah Mada kemudian memandang keduanya bergantian. Kau lebih dulu, Baris Kiswara. Ceritakan kampung halamanmu. Ceritakan pula siapa orang tuamu. Atau kalau bisa, ceritakan seperti apa dan bagaimana keadaan Istana Sadeng itu. Pertanyaan yang diajukan Gajah Mada itu sungguh sangat membingungkan, terutama mereka yang kini menyimak dengan penuh minat. Tentang Istana Sadeng, tentu aku sangat mengenalnya. Istana Sadeng menghadap ke lautan lepas, menghadap ke selatan dengan alun-alun yang luas di depannya, yang menjadi lebih luas lagi jika laut sedang surut, namun juga bisa kehilangan halamannya jika air laut naik ke daratan sampai menjamah halaman pendopo. Sejak negeri Sadeng kembali lagi ke pangkuan negeri Mojopahit, setelah sebelumnya menjadi bagian dari 3 juru yang pada mulanya menjadi hak Lumajang di bawah pimpinan pendiang Prabu Banyakwide, aku ingin sekali mengabdikan diri menjadi prajurit. Maka kemudian aku tinggalkan kedua orang tuaku dan seorang adikku yang tinggal di sebuah tempat yang bernama Garakan, tidak jauh dari hutan Kumitir, menuju Sadeng untuk mencoba kesempatan mengabdikan diri sebagai seorang prajurit Mojopahit. Melalui kesempatan yang dibuka di Sadeng, Baris Kiswara yang bercerita dengan terbata-bata itu kini semakin terbata-bata. Gajah Mada diam. Ia memberi kesempatan kepada orang itu untuk menata nafasnya. Namun Gajah Mada teringat pada sebuah pertanyaan yang harus ia lontarkan. Kisanak Baris Kiswara, apakah kau kenal dengan orang itu? Baris Kiswara memandang ke arah yang ditunjuk oleh Gajah Mada. Aku tahu namanya. Aku pernah bertemu dengannya. Meskipun mungkin ia tidak pernah merasa bertemu denganku. Pertama, aku bertemu dengannya di Sadeng. Berikutnya, aku bertemu lagi di Alas Larang, jawab Baris Kiswara. Gajah Mada mengedarkan pandangan matanya menyapa semua orang. Jadi Alas Larang itu ada? Tanya Gajah Mada. Ada, Ki Patih. Sekali lagi aku ingin mengulang. Kau bertemu dengan orang itu. Yang kedua di Alas Larang. Iya, benar Ki Patih. Gajah Mada melirik wajah Patih Sadeng yang kini pucat pasi. Pelan Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke raut muka Baris Kiswara. Di mana Alas Larang itu? Di tengah sebuah hutan, tidak jauh dari bumi perdikan Bontowoso. Bagaimana denganmu, Patih Sadeng? Apakah kau mengenal orang ini? Patih Sadeng kini menggeleng lemas. Yang lain, pertanyaan itu dilontarkan Gajah Mada kepada para pengiring Patih Sadeng. Mereka menggeleng. Gajah Mada kini kembali mengalihkan perhatiannya kepada Baris Kiswara. Baris Kiswara menyeringai menahan nyeri yang nyaris tembus ke jantungnya, tembus ke dalam tulang, dan sakitnya mengalir terbawa aliran darah sampai ke ujung rambut. Jadi kau tahu siapa namanya? Siapa nama orang itu? Ia adalah Patih Gunadarmatana Raja dari Sadeng. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah ketika ia sedang memberi sesorah kepada para calon prajurit baru. Ketika masih berada di alun-alun Istana Sadeng, ia mengatakan penerimaan calon prajurit baru adalah untuk memenuhi kebutuhan Mojopahit. Namun, beberapa bulan kemudian, Patih Gunadarmatana Raja muncul di Alas Larang. Ia menunjukkan arah yang sebenarnya dari apa yang sesungguhnya diharapkan Sadeng dengan membakar semangat para prajurit yang berlatih keras. Bahwa para prajurit itu nantinya akan dibenturkan dengan kekuatan Mojopahit. Hening kini menggerataki ruang pagelaran agung
tatak rambat Balimanguntur itu tidak memberi kesempatan seorang pun untuk tidak terkaget-kaget. Patih Keta dan Patih Sadeng kini pucat pasi. Kini mereka tidak memiliki bahan apapun untuk melakukan bantahannya. Apalagi ketika Gajah Mada mengarahkan perhatiannya kepada salah seorang yang terluka di dadanya. "Kalau kau, Kisanak Kuring Kandrini?" tanya Gajah Mada. "Apa yang bisa kau ceritakan? Mengapa kau terluka seperti itu? Dari mana asalmu? Dan mengapa kau bisa terdampar di sebuah tempat yang bernama Alas Larang?" Kuring Kandrini menyempatkan menoleh ke belakang, mengarahkan perhatiannya kepada Patih Panji Hyang Rokasiwi yang kini terlihat pucat pasi. "Aku berasal dari tanah Hara-Hara, tempat yang tidak jauh dari tanah perdikan Bontowoso. Sebagaimana teman senasibku dari Sadeng, aku merasa terpanggil ketika ada woro-woro yang menyebut Mojopahit membutuhkan banyak prajurit. Baru sebulan aku bergabung dengan ribuan orang yang berlatih keras dalam ilmu keprajuritan melalui Gladi Yuda. Aku kemudian tahu kemana tujuan latihan perang itu diselenggarakan, yaitu kami nantinya akan dibenturkan dengan Mojopahit. Kadipaten Keta akan memberontak dan telah mempersiapkan prajurit segelar sepapan yang akan digunakan menyerbu melalui cara dadakan untuk merebahkan pilar-pilar istana Mojopahit. Aku dan sahabatku dari Sadeng berusaha untuk mencari kesempatan melarikan diri karena merasa tidak sependapat dengan rencana itu. Akan tetapi, kami berhasil ditangkap dan akan menyusul mati sebagaimana banyak korban yang lain. Beruntung, seorang prajurit Sandi Yuda dari Bayangkara yang bernama Pradabasu telah menyelamatkan kami berdua dan kemudian mengirim kami kemari." Prajurit bernama Kuring Kandrini itu menyeringai sebagai pertanda rasa sakit yang dialaminya sungguh-sungguh tidak tertahankan. Gajah Mada kemudian mendekati orang itu dan kemudian bahkan ia berjongkok. "Jadi kau melarikan diri karena tidak sepaham dengan apa yang diinginkan para pemimpin Keta dan Sadeng?" Kuring Kandrini kini mengangguk. "Apakah ada banyak orang yang bersikap berbeda sepertimu?" tanya Gajah Mada lagi. "Banyak, Ki Patih. Tetapi tidak seorang pun diberi kesempatan untuk berbeda. Mereka yang tidak sepaham kemudian dibantai. Ada ratusan jumlahnya yang dibunuh." Gajah Mada kini berdiri namun tetap mengarahkan pandangan matanya kepada Kuring Kandrini. "Kau mengenal siapa orang itu?" bertanya Gajah Mada sambil tangannya teracung kepada Patih Panji Hyang Rokasiwi. Kuring Kandrini kini mengangguk. "Iya, Ki Patih. Aku mengenal semua orang itu. Dengan penggalangan kekuatan yang digelar di lapangan Alas Larang yang nantinya akan dibenturkan dengan kekuatan Mojopahit. Aku sungguh tidak paham mengapa Mapanji Keta masih mengirim patihnya untuk kepura-puraan. Pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kelupaslah wajah Panji Hyang Rokasiwi itu, Ki Patih. Maka kita semua akan melihat wajah lain di balik wajahnya yang sekarang itu." Bumi gonjang kancing, tanah bergerak bergoyang, menggoyang pilar-pilar pendopo. Udara bergerak kasar, merontokkan daun-daun, menempatkan utusan dari Keta dan Sadeng tidak tahu harus melakukan apa. Melarikan diri jelas merupakan hal yang tidak mungkin untuk mereka lakukan. Untuk keamanan, prajurit Bayangkara telah menempatkan diri siaga menjaga keamanan pasewaan itu. Semua Bayangkara telah menelanjangi senjatanya atau paling tidak masing-masing telah memegang gagang pedang atau tombaknya. Bagi mereka yang memegang warostro, tangan kirinya telah memegang langkap, dengan tangan kanan telah memegang gagang busur yang siap untuk dilepas. Utusan Keta dan utusan dari Sadeng itu kemudian pucat pasi. Sadarlah
mereka bahwa mereka tidak mungkin pulang kembali ke Keta maupun kembali ke Sadeng. Ke depan tersedia Pakunjaran dengan ruang yang sempit untuk mereka. Akan tetapi bisa juga Pasewan yang digelar itu mengambil sebuah keputusan untuk menghukum mati para utusan itu yang kemudian digantung di alun-alun, atau melalui cara hukuman picis yang mewajibkan semua orang untuk menyumbangkan sayatan pisau disertai siraman air garam yang akan menimbulkan rasa pedih luar biasa. Atau ada pula hukuman mati yang lebih mengerikan lagi. Tubuh mereka akan ditarik oleh 4 ekor kuda yang berlari berlawanan arah. Gajah Mada kemudian melangkah mundur sambil mengarahkan tatapan kemarahannya kepada para tamu dari Keta dan Sadeng yang jelas-jelas telah berbohong menyembunyikan sebuah rencana besar untuk menggulingkan Mojopahit. Gajah Mada akhirnya berjongkok di depan kedua Prabu Putri untuk ia menerima perintah. "Mohon petunjuk, apa yang harus hamba lakukan kepada mereka, Gusti?" tanya Gajah Mada kepada Tribuana Tunggadewi. Prabu Putri Sri Gitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani melirik kepada adiknya. Dia Huyat Raja Dewi Maharajasa yang diminta pertimbangan kakaknya menyempatkan diri untuk sejenak berpikir. Akhirnya dia Huyat Raja Dewi Maharajasa yang mengambil keputusan untuk menentukan nasib macam apa yang akan menimpa mereka. Majapahit tidak akan menghukum mereka sekarang, tetapi usir mereka agar mereka bisa bercerita kepada rajanya apa yang telah mereka lihat, mereka dengar, dan juga mereka alami selama berada di istana Majapahit. Sementara itu, saat ini juga siapkan pasukan segelar sepapan untuk menggilas Keta dan Sadeng sekaligus, agar menjadi contoh negara bawahan yang lain, supaya jangan coba-coba mengikuti apa yang dilakukan Keta dan Sadeng. Untuk Kisanak Bariskeswara dan Kuring Gandrini, beri perawatan terhadap luka-luka yang mereka derita, dan Mojopahit akan memberi jasa terhadap kesetiaan yang mereka yakini bahwa Mojopahit adalah tetap negara mereka. Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya kepada Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani yang mengangguk sebagai tanda setuju pada apa yang dikatakan oleh Dyah Wiyat. Dengan susah payah karena lukanya, Kuring Gandrini dan Bariskeswara kemudian menyembah. Gajah Mada akhirnya bangkit dan berjalan mendekat kepada para utusan dari Keta dan Sadeng. "Kalian lihat sendiri, sia-sia apa yang kalian lakukan kali ini. Datang membawa upeti dengan menekuk wajah amat dalam ketika menyampaikan bakti kesetiaan. Namun di belakang itu, benar apa yang dikatakan oleh Kisanak Kuring Gandrini. Kalian sedang mengenakan topeng. Kalian masih beruntung. Prabu Putri memerintahkan kalian agar diusir dari Pasewan ini, karena andai kata sang Prabu Putri menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke tanganku, aku jamin kalian semua akan langsung kejeblaskan ke dalam Pakunjaran. Prabu Putri memerintahkan kalian semua pergi dari tempat ini. Jangan biarkan Prabu Putri sampai berubah sikap." Bersamaan dengan suara genderang yang ditabuh dengan berderap, amat berderap, karena terdengar pula suara sangkakala yang mengimbanginya. Para utusan dari Sadeng dan Keta itu serentak berdiri. Dengan wajah yang pucat pasi, mereka bergerak keluar dari Pasewaan di bawah tatapan mata semua yang memenuhi pagelaran agung Tatak Rambat Balimanguntur itu. Sejenak kemudian, Senopati Gagak Bongol kemudian mendekati Patih Gajah Mada. "Kakang, apa yang harus aku lakukan terhadap orang-orang itu?" berbisik ini Gagak Bongol. "Biarkan mereka pulang. Jangan dihalang-halangi agar mereka bisa bercerita seperti apa kekuatan perang Mojopahit yang digelar sebagai suguhan tontonan untuk mereka. Juga supaya
mereka bisa menceritakan dengan saling melengkapi bagaimana perjalanan sidang yang digelar hari ini. Amankan mereka, jangan sampai ada yang mengganggu. Gagak Bongol kini tercenung. Padahal aku ingin menelikung dan memberi pelajaran kepada mereka, Kakang. Gajah Mada tidak menoleh sedikit pun. Kujatuhkan perintah. Amankan perjalanan pulang mereka. Kita masih punya waktu jika berkeinginan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kita gempur Sadeng dan Keta secepat kilat. Tanpa mereka menyadari, mendadak mereka telah luluh lantak. Gagak Bongol yang telah menerima perintah sangat jelas itu segera bertindak untuk jangan sampai ada prajurit yang mengambil langkah sendiri yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan Prabu Putri dan telah dipertegas oleh Patih Gajah Mada. Sejalan dengan utusan dari Keta dan Sadeng yang telah terbantai meninggalkan istana, Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi dan adiknya kini saling memandang, saling memberi isyarat, dan kemudian saling mengangguk. Bersama-sama Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi dan Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa kemudian berdiri dikawal oleh suami masing-masing. Gajah Mada terkejut melihat para Prabu Putri telah berdiri, yang itu berarti mereka akan meninggalkan Pasewaan dan menganggap sidang hari itu telah usai. Gajah Mada kemudian segera mengambil sikap. Ia berjongkok dengan bertumpu pada sebelah kaki dan menyembah. Maka segenap tamu yang hadir melakukan hal yang sama, seolah Gajah Mada yang memimpin mereka. Semua bersikap demikian kecuali dua orang yang tidak melakukannya, yaitu para Dharmatiaksa. Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani kemudian mendekati Gajah Mada. Apa yang diucapkan Prabu Putri Sri Kitaria cukup keras untuk bisa didengar oleh semua orang, bukan hanya oleh Gajah Mada. Kuberikan kewenangan penuh kepadamu untuk memimpin pertemuan selanjutnya. Akan tetapi, sebelumnya aku ingin menyampaikan keadaan Mahapati Aryatada yang hari ini berhalangan hadir. Sebagaimana permintaannya yang menginginkan untuk turun dari jabatan, dan itu harus kita hormati. Ke depan, Mojopahit harus menunjuk Mahapati yang baru. Bagi yang berminat, kubuka peluang untuk siapa saja mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain. Bahaslah itu dalam acaramu selanjutnya, Gajah Mada. Hamba Gusti Putri, jawab Gajah Mada dengan tegas. Suasana hening di balik Manguntur. Suasana alun-alun depan istana pun senyap karena telah tiba waktunya para prajurit yang melakukan latihan perang untuk beristirahat, yang nantinya latihan itu akan dilanjutkan kembali. Semua yang hadir masih tetap dalam sikapnya hingga sampai saatnya kedua raja putri itu lenyap dari balik dinding bersama-sama dengan pengiringnya, termasuk Dharmatiaksa Kasogatan dan Dharmatiaksa Kasaiwan yang merasa tidak berkepentingan lagi dengan apapun isi dari pertemuan selanjutnya. Akhirnya Gajah Mada yang semula masih berjongkok itu mengakhiri penghormatan yang dilakukannya dan berdiri tegak menempatkan diri tepat di tengah alun-alun Manguntur. Dengan demikian, ia benar-benar sedang menjadi titik pusat perhatian. Semua orang yang hadir siap menyimak apa yang akan disampaikan oleh Gajah Mada. Apa yang terjadi pada Sadeng dan Keta adalah sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita banyak sekali kehilangan waktu berharga yang mestinya bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Namun rupanya, hingga sekarang pun masih harus disibukkan oleh hal-hal yang semestinya tidak perlu terjadi. Ketika semua pihak mestinya menerima satu dan bersatu sebagai sebuah kesatuan dan persatuan tanpa menyisakan sejengkal pun ruang untuk perpecahan, apa yang dilakukan Sadeng dan Keta itu benar-benar sangat disayangkan.
Apalagi, dua wilayah itu merupakan salah satu pilar utama ketika Mojopahit untuk pertama kalinya diundangkan sebagai sebuah negeri baru. Oleh karena itu, kepada para tamu semua, setelah nantinya kembali ke wilayahnya masing-masing, harap disampaikan kepada segenap rakyatnya untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan, utuh dalam satu dan utuh dalam sikap bersatu. Jika ada wilayah seperti Keta dan Sadeng yang berniat melakukan keraman, Mojopahit hanya punya satu pilihan untuk menghadapinya, yaitu dengan menghancurkan mereka. Gajah Mada menghentikan kata-katanya untuk mencari jejak kesan macam apa yang tertinggal dari raut muka mereka yang menyimak. Gajah Mada menelusuri wajah-wajah para utusan negara bawahan itu. Gajah Mada juga menggerataki wajah Rakrian Kembar yang berada di dalam rombongan utusan Pamelekean. Kembar memang benar berada di tempat itu karena ia adalah anak Raja Pamelekean. Duduk di sebelah Rakembar dengan wajah yang ditekuk adalah Lembu Peteng, Capung Tarewes, dan Wara. Itulah sebabnya, sejak sekarang juga kita akan menggelar persiapan perang dengan mengirim pasukan secukupnya saja. Namun yang disebut secukupnya itu harus diyakini mampu untuk menghancurkan dua tempat itu dan memaksanya kembali ke pangkuan Pertiwi. Aku sendiri yang akan memimpin penggelaran perang. Kembali sekali lagi Gajah Mada menebarkan pandangan matanya menyapu ke semua wajah. Tatapan mata Gajah Mada kemudian terhenti ketika berputar jatuh ke kursi yang mestinya ada yang duduk di atasnya. Kepada para tamu yang terhormat, untuk selanjutnya aku persilakan untuk menjalani semua kegiatan yang terkait kehadirannya di Mojopahit. Yang akan bertemu dan berurusan dengan Sang Pancari Wilwatikta, silakan. Yang akan bertemu dengan Maha Menteri Katrini, silakan. Yang akan berurusan dan memperbincangkan banyak masalah dengan para upapati, silakan. Juga yang akan menghadap dan berbicara secara khusus dengan para Prabu Putri, silakan melakukannya sesuai dengan tata cara. Yang akan bertemu denganku juga silakan. Namun, sebelum aku akhiri pertemuan ini, dan sebagaimana perintah yang diberikan Prabu Putri Sri Gitaria Tribuana Tunggadewi, aku harus menyampaikan keadaan kesehatan Mahapati Haryatadha yang agak terganggu, dan oleh karenanya beliau tidak bisa hadir di pertemuan ini. Akan tetapi, yang penting dan perlu diketahui, Mahapati Haryatadha telah mengajukan permohonan mengundurkan diri dari kedudukannya. Kedua Prabu Putri berharap ke depan Mojopahit memiliki Mahapati yang baru. Kedua Prabu Putri membuka peluang bagi yang berminat, dibuka kesempatan untuk siapa saja mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain. Pengumuman yang disampaikan tanpa harus melingkar-lingkar itu telah mengagetkan semua orang. Namun Gajah Mada tidak merasa harus peduli dengan wajah-wajah yang kaget itu, yang diantaranya menunjukkan minat yang dalam. Gajah Mada kemudian menutup pertemuan itu. Dari alun-alun, entah mengapa, dua ekor harimau yang dipelihara sejak masih bayi dan kini telah tumbuh menjadi harimau besar dan sangar itu memperdengarkan suara yang menggelegar.